Secara jujur saya memang bukan orang yang kreatif. Tepatnya tahun 92 saya mulai di advertising. Setelah saya balik dari New Zealand, waktu itu sempat belajar tentang broadcasting sama advertising di Avalanche Studio TV NZ itu. Saya balik, kebetulan saya bekerja di perusahaan om saya, Pak Fahri Muhammad. Waktu itu namanya Polyama Advertising. Bekerja dengan sangat rutin sebagai AE yang baik, sebagai tempat yang buat saya bekerja hanya belajar gitu. Sampai tahun 96 saya datang ke om saya bahwa sebenarnya kalau kita gini-gini terus kayaknya kita akan makin kalah dengan multinasional. Kita harus berpikir antara kita naikin kelas kita atau let's find partner dari internasional. Karena dari situ kita bisa belajar. Sebagai anak muda tahun 95 cara berpikir seperti itu katanya orang-orang lumayan berani, dan saya diizinkan sama Pak Fahri untuk mencari partner. Tahun 97 saya mulai keliling di kongres-kongres besar advertising dunia. Jadi saya ke Korea, saya ke Hong Kong, saya ke Cina, ada kongres-kongres, pengen ketemu sama yang rasanya mencari partner di Indonesia. Sendirian berangkat, teman-teman di industri ada 3-4 orang yang berangkat, tapi ternyata tidak semudah itu. Dengan keterbatasan saya, pengetahuan saya, jadi saya menganggap tinggal ngajak ngobrol, besok kerja bareng, kita fasilitasin dengan semua tiket dan segala macam, pasti mau. Ternyata sama sekali jauh dari pernyataan saya. Saya mencari tahun 98 karena krisis, seperti kita ketahui. Sementara secara perusahaan Polyama pada saat krisis itu malah nggak krisis, naik sekali. Karena saya sudah mempersiapkan pola-pola modern yang saya setara dengan multinasional. Jadi kalau orang bilang tuh lokal tapi rasa internasional, tahun 96-97 ya gitu. Jadi saya surfingnya segala macam sama. Saya kejar standarnya internasional. Sehingga tahun 98 saya dapat line besar. Pada saat itu kita dapat Merck, Saubion, Rubion, Evian dan segala macam. Terus kita dapat New Zealand Milk tuh ya, Andek, Anden, segala macam. Itu pertama kan saya pegang 4 tahun lah, 5 tahun lah. Walaupun kita belum multinasional, tapi kliennya udah happy sekali dengan kita. Tahun 99 saya datang dengan proposal baru bahwa yuk kita cari partner yang bisa bawa klien. Karena pada saat itu multinasional klien selalu memilih agensi yang punya network. Karena kliennya nanti network juga. Jadi semuanya harus dijalankan dengan cara yang langsung tunjuk istilahnya. Nggak perlu tender. Kurang lebih saya hampir setahun, 2 tahun akhirnya ketemu dari Amerika, dari Inggris. Udah dapat 2 nih nonton. Ternyata rumit juga, mereka minta buku kita di audit. Pada saat itu ya, saya juga nggak ngerti. Minta tim, fit and proper testing dan segala macam, segitu rumitnya. Dan pada saat itu om saya sampai tersinggung juga gitu. Ini orang gimana, sangat rigid banget ngecek semuanya, sampai ngecek segala macam, sementara dia mau kasih apa gitu. Gue juga punya duit lah, kira-kira om saya gak seneng gitu. Akhirnya gak ketemu. Beberapa kali saya gak ketemu, dan akhirnya saya agak mulai frustasi gitu. Gimana caranya ini, agak sulit juga gitu. Terakhir om saya juga sempat ketemu dengan Hakodo, dan akhirnya masih tidak ketemu formnya bagaimana bekerja sama. Sampai di satu titik saya merasa kayaknya saya harus lebih berkembang di luar om saya. Saya coba pengen jadi freelance lah, keluar. Saya coba jalan freelance untuk waktu itu sekitar 6 bulan sampai 9 bulan. Tapi di tengah jalan freelance, Hakodo yang pernah menghubungi om saya, udah nggak ketemu sama saya, atau menghubungi saya kembali. Saya bilang, oke, kalau mau buat, boleh, tapi harus standar gue ya. Semua aturan yang ada di Anda, saya ikutin, tapi live keadaan ya, manajemen style, segala macam, gue yang ngatur ya. Pada saat itu mereka terbuka.
Akhirnya mulai start jalan di tahun 2003. Itu awal Februari tanggal 5. Jalan mulai dari nol dengan mungkin karyawan sekitar 10-12 orang, 13 orang, nggak lebih dari itu. Kantornya waktu itu kita nyewa justru lebih elit, masih belum pinter masih belum pintar gitu. Dulu di kantor Menara BNI 6 yang udung pensil lah itu. Jadi kita di situ jalan, mulai dapat klien pertama kita itu ada 3 ya. Untuk yang Japanese itu dapat Japanese klien, multinasional klien itu Nissan dengan KAO. Lokal klien kita pertama itu kapal api. Produknya waktu itu dapat kopi ABC susu sama kapal api. Kapal api sampai sekarang masih sama kita. Mulai jalan, tapi pada saat itu terkesannya orang dipikir wah enak ini. Saya juga berpikir gitu, enak nih sama multinasional nih, pasti gampang ya dapat klien. Saya bilang, nggak datang kliennya gitu. Apa yang terjadi ini? Ternyata sama juga ya, gue harus knocking the door. Bahkan 2003 itu saya almost knocking the door 37 perusahaan, yang undang balik kita 1. Yang lain tuh antara 2, ragu dengan perusahaan yang saya buat atau tidak mengenal. Pada saat itu orang menyebut aku udah aja susah. Ada yang manggil Hokkaido Bento, ada yang manggil Hokkaido. Bahkan di tengah presentasi saya pernah, yuk silakan sekarang waktunya Hokkaido presentasi. Jadi Anda bisa bayangkan saya bangun itu untuk naikkan awareness sangat. Kalau orang Jawa bilang, mungkin saya bayangkan saya itu raih gede selevel itu pada saat 37 saya datengin. Bahkan saya minta tolong please undang saya sudah tahu saya nggak bakal menang, yang penting saya ikut pitching. Kasihan tim saya pengen dia ikut pitching selevel itu. Jadi kalau ditanya gampang, enggak gampang sama sekali, enggak. Akhirnya berjalan, akhirnya kita harus cari strategi nih, apa yang membuat nama saya punya network, saya punya kenalan ya, karena saya duduk di industri. Apa ya yang membuat saya harus dikenal? Sementara saya nggak doyan sama sekali hengki-pengki style. It's not me. Saya fully profesional banget. Sementok-mentok ya saya ajak makan nongkrong. Nah pada saat itu banyak kan klien yang ya sampai sekarang juga masih ada lah klien yang begitu dan yang begini. Saya bilang saya nggak gitu. Akhirnya saya datang di satu acara Citra Pariwara pada saat itu tahun 2004 atau 2004. Saya lupa antara 2003 2004 itu saya datang. Yang menang pada saat itu Ogilvy, Loe Lintas, Denso, big name lah, JWT. Terus saya bilang, apa ya mereka sampai bisa di panggung, kok gue gak bisa ya? Ada yang salah loh gue ini. Kalau mereka bisa segampang itu, pasti ada efek. Hampir semua senior yang ada di perusahaan-perusahaan itu saya ajak ngobrol. Dan mereka bilang bahwa, iya kalau gue menang award, seminggu 2 minggu kemudian undangan banyak banget. Saya mulai merubah strategi. Wah, saya harus cari orang. Di situ kalau orang NU bilang girohnya saya sebagai orang kreatif mulai keluar. Jadi girohnya saya sebagai orang kreatif keluar. Wah, gak bisa nih, harus dapat dari seorang account gitu. Kebetulan saya punya partner yang dari kita awal dengan Hakodo itu saya ajak partner saya, Ferdi itu CFO, terus Mahendra itu COO saya sekarang ya, CFO dan COO. Saya kebetulan chairman nih. Akhirnya saya bilang oke, saya shifting. Teman-teman partner ini jagain pintu dengan yang keadaan sekarang ya. Saya bilang, saya mau main sirkus, istilahnya beauty contest lah. Mulai rekrut tahun 2006 itu kita mulai dapat penghargaan, walaupun baru 1-2, baru finalis dan segala macam.
mulai tahun 2007 kita mulai masuk 5 besar, 2008 mulai masuk 3 besar, terus sampai akhirnya 2011, 2012 dapat Agency of the Year. Ya udah, habis itu top 5, top 10, top 5, top 10, enggak pernah lagi. Nah, di sisi yang lain saya harus bercerita, semenjak masuk di top 5, top 3, walaupun belum Agency of the Year, undangan udah mulai ramai lagi. Saya dapetin undangan itu beruntun terus. Kita dapat Panasonic, kita dapat Danamon, kita dapat makanan, minuman. Wah, itu undangan yang luar biasa. Sampai kita dapat yang paling fenomenal waktu itu adalah kita dapat Telkomsel Honda di saat yang bersamaan, Honda Motor. Telkomsel kita pegang kartu AS, kita pegang simpati dan segala pada saat itu. Di Honda kita nggak langsung pegang, kita pegang korporat. Kita yang pertama membuat One Heart campaign. Jadi fenomenal One Heart itu dari tangan tim yang ada dari Hakodo Indonesia. Itu nggak dari mana-mana. Maksudnya tidak dikerjakan dari Jepang atau dari teman. Nggak, itu dari Indonesia. Partnya dari Indonesia. We proudly say that it was really well done campaign, extremely good and happy for me. Itu karena kan setelah itu kan pendirian One Heart itu kan di sepeda motornya, di jacket dan segala macam kan, itu udah amazing banget Rebel. Sementara di sisi lain juga Telkomsel kita makin banyak, makin besar dengan segala campaign-campaign yang besar di luar yang menang-menang award ya. Terakhir yang paling membanggakan ya pasti kita tuh pernah bikin yang namanya Alam Nusantara, itu nerbangin drone dari Aceh dan dari Papua, terbang sampai ketemu di Bali. Nah, di setiap kota itu drone itu mengcapture gambar beautiful, terus diupload di sosial media, dibuat komen. Sebagai tahun 2016 itu luar biasa. Itu luar biasa banget karena live update itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Live di drone-nya. Nah, itu it was very unique banget. Ya macam-macam. Kita pun di internal Hakodo banyak kompetisi. Hakodo seluruh dunia itu banyak kompetisi. Hampir mungkin 5 atau 6 kali kita di posisi selalu nomor 1. Ada penghargaannya tuh selalu di level nomor 1 terus itu 1-2. Jadi emang akhirnya saya berpikir bahwa penghargaan ini akan membuat orang lebih percaya terhadap kita. Good things take time. Sesuatu yang bagus butuh waktu. Nah, ini yang saya bangun seperti itu. Mungkin pada saat itu kalau saya berpikir untuk yang jalan pintas akan cepat, tapi mungkin tidak sebaik ini kondisinya. Kebetulan dengan cara ini saya enjoy sekali. Sekarang posisinya cukup lumayan. Ya kami bukan dari dulu, kami bukan besar banget. Kenapa bukan besar? Karena memang kita nggak punya media buying. Fully kreatif sekarang punya digital sama digital buying. Tapi kalau media anehnya enggak. Digital saya udah gede sekarang gede, kita gede banget. Tapi kalau respon TV, koran, segala itu yang membuat kita nggak begitu besar. Dari size, kita sekarang 450 sampai 500 orang. Saya lebih ke kreatif sama digital. Kalau lebih itu ya, di perjalanan itu pun juga saya juga aktif sebagai pengurus. Dari bawah juga, dari hanya ketua bidang pengurus P3I, perusahaan periklanan Indonesia, sampai jadi sekjen zamannya Narga S. Habib, habis itu jadi ketua Jakarta, dan sampai sekarang saya megang 2 jabatan. Saya ketua Dewan Pertimbangan P3I DKI Jaya dan ketua Dewan Pertimbangan P3I Pusat. Ya. Dan double ya diminta sama teman-teman, jadi Mas Janu yang minta, Mas Elwin yang minta, jadi orang-orang yang punya komitmen meminta saya, jadi saya tetap akan bantu. Tidak semua orang di industri dekat dengan saya, karena memang cara berpikir saya yang sangat frontal, sangat berbeda. Saya mungkin agak unik. Sebagian teman-teman juga agak melihatnya seperti itu. Ada
masa-masa tertentu juga banyak yang marah sama saya, karena pada saat saya jadi ketua P3I DKI, saya pernah memecat 40 anggota hanya karena tidak bayar iuran 2 tahun. Mungkin sebelum-sebelumnya hal seperti itu jarang dilakukan, tapi saya lakukan itu, tapi ternyata reaksinya negatif untuk 6 bulan pertama. Setahun kemudian dari 40, 37 balik lagi. Jadi that's me, itu saya orangnya apa adanya, ngomong belak-belakan, terlalu stereotip, berbahaya kadang-kadang. Kalau bicara dunia gini, saya bukan orang yang menganggap bahwa dunia udah berbeda. Enggak sih, sebenarnya menurut saya sih, saya mungkin generasi yang mengalami sebelum punya Macintosh ya. Jadi saya mengalami dulu yang namanya digambar. Sebuah desain itu digambar, parasi. Digambarnya dengan tangan, manual dan segala macam, dengan spray. Nah, terus mendadak tahu-tahu punya Macintosh. Waktu itu saya masih ingat tuh, pertama agensi saya beli Apple Macintosh, itu sampai kita tuh beli sarung nutupin karena harganya waktu itu 36 juta, sama dengan mobil Timor. Jadi mobil Timor 36 juta, Macintoshnya 36 juta. Sehingga kita betul-betul jaga amanat. Dengan komputer kan semua jadi cepat. Waktu itu awal-awal. Terus semua teman-teman bilang, wah bentar lagi ini akan tertinggal, kita akan kehilangan pekerjaan segala macam. Ternyata enggak tuh, yang ada makin luar biasa, industrinya makin luar besar. Cuma kitanya sendiri selalu menganggap ketakutan dengan datangnya teknologi baru. Nah menurut saya bagaimana memanfaatkannya, bahwa eranya mampu atau tidak itu terserah orang masing-masing. Sekarang dengan adanya teknologi, dulu billboard itu display dan segala macam, sekarang dengan print langsung seperti itu. Tidak mengurangi bisnis billboard, tidak mengurangi orang berbisnis billboard, malah lebih banyak. Jadi saya selalu menganggap pasti ada sesuatu yang baru. Cuma teman-teman itu berubahnya mungkin terlambat. Saya nggak mau menyalahkan orang. Saya pun juga termasuk orang konvensional yang pindah ke digital. Pengetahuan saya tidak luar biasa di digital. Tapi semua harus melakukan itu dan nggak bisa direm. Siapa yang bisa ngerem itu? Nggak mungkin kan. Keadaannya sangat tidak bisa ditahan hanya karena policy. Maunya gini, harusnya sih policy pemerintah melarang digital untuk seperti ini. Tolong samakan dengan Cina. Enggak ya. Menurut saya, Cina melarang yang namanya Google, Facebook, segala macam. Tapi dia punya infrastruktur yang lain yang sudah menyiapkan sesamanya. Jadi, apakah print ditinggal di sana? Iyalah pasti ya. Jangankan print, uangnya ditinggal di sana. Semua udah bayar pakai handphone. Bahkan yang lebih terbaru lagi, saya ke sana, saya mencoba trial, yaitu kita bisa masuk ke toko, membeli semua barang, habis itu membayarnya pakai muka kita. Tinggal muka kita diverifikasi 4 kali. Jadi 4 kali kita datengin ke mesin itu, selama udah 4 kali, confirm bayar. Bayangkan ada berapa orang bank yang akan tertinggal ya kan? Ya tapi nggak bisa, kalau dibilang seperti itu tetap harus terjadi. Semua harus lewati masa itu. Kalau enggak ya pensiun. Saya selalu bilang, teman-teman di kantor saya yang punya tim digital paling banyak. Karena dari hampir 490 karyawan mungkin 300 di digital. Ngobrol sama mereka juga, kalau kita nggak belajar kan nggak tahu. Jadi kita harus tahu juga. Tapi tetap saya bilang dunia sudah berubah mediumnya. Prinsip berpikirnya menurut saya nggak berubah. Strategic thinkingnya menurut saya nggak pernah berubah. Tinggal kalau dulu kita di brief sebulan baru present, sekarang diminta seminggu atau 4 hari. Ini logika saya, kamera kalian sekarang itu kalian turun ke bawah semua udah jadi kan, ini barang. Sebentar aja, kalau dulu habis ngerekam kayak gini, kita harus nyuci dulu, butuh waktu seminggu. So
Kenapa deadline diminta dari seminggu jadi 4 hari? Masalah. Teknologinya udah bisa membuat itu. Yang belum bisa kan digantiin adalah otak kita. Nah kalau otak kita belum bisa digantiin, jual mahal-mahal. Kurang lebih saya selalu tidak mau merasa tertinggal, walaupun saya akuin bahwa dunianya berputar luar biasa dahsyat. 6 bulan lalu kita masih ngomong metaverse, seperti tertinggal kan. Tahu-tahu semua ngobrolnya AI world kan. Anak-anak saya berpikirnya bilang, wah sebentar lagi strategic planning nggak bisa mikir karena sudah kalah sama AI. Saya ngobrol sama teman-teman strategic planning, justru ada AI lebih enak lagi. Gue ngumpulin semua strategi, ngumpulin semua data. Sih, yang melihat dari sisi positif, yang melihat dari segi negatif ya pulang ke rumah tidur. Nah, jual kuliner lebih bagus. Enggak, saya jujur gitu. Kalau Anda punya keahlian yang seperti kuliner ya akan bagus. Itu pun harus dibantu sama teknologi untuk besar. Jadi nggak mungkin mengelakkan, nggak mungkin melihat profit zaman dulu sama profit zaman sekarang. Iya, zaman dulu fee kita luar biasa besar, tapi volumenya seberapa? Sekarang volumenya seberapa? Dulu ngerjainnya butuh beli punya komputer 5-6, sekarang anak sekarang nih di handphone. Kalau ada klien minta tolong dibantu cepat gini. Gini saya bisa edit di handphone. Nggak ada new world, yang dunia baru tuh nggak ada. Dunia tuh terbarukan terus. Oh ini dunia baru, kita harus belajar. Enggak lah, tiap detik kita buka pintu bangun pagi udah baru terus. Mungkin gini, teman-teman yang lain ngobrolin bangun tim di korporat ya. Saya lebih suka ngobrolin bangun tim di kreatif aja ya. Prinsipnya orang kreatif itu sama dengan baby, sama dengan bayi. Jadi saya kasih statement ini yang belum tentu semua orang senang, tapi kadang-kadang itu kenyataan. Mereka tuh sama dengan bayi. Di saat menjerit malam, ngompol segala macam itu ngeselin. Lagi ganti popok dan segala macam tuh ngeselin ya minta ampun. Tapi pada saat habis mandi, itu rasanya kita pengen nyium tiap hari. Itu anak-anak kreatif. So you have to manage like a baby. Anda harus pamper mereka kayak baby, memaksa mereka dengan tekanan limit yang tinggi atau membuat mereka happy dengan cara yang sangat happy-nya. Jadi balance-nya harus seperti itu. Karena memang saya ngadepin anak kreatif yang nanti datang pakai celana pendek kelas buntu, pulang 3 hari hilang, istrinya telepon gue, Pak, suamiku ada di kantor, ada. Gue harus ngomong ada. Bukan macam-macam. Mereka kadang-kadang nongkrong di mana dia segala macam. Pulang lo dari mana lo? Ya Pak, buntu. Udah. Jangan gitu dong. Lo bukan pelukis sama gue. Lo pelukis by order nih. Kalau lo pelukis by order, kita punya deadline. Ya tapi ini suntuk gue, klien mintanya gini terus bosan. Oke, ya udah nanti yang diminta klien kita siapin, tapi kita bikin juga satu ke klien bilang untuk ikut award. Bawa ke klien minta approve dua-duanya, ini gue jadiin sesuai order lo, satu buat gue ikut award ya. Dia happy. Kalau nih suruh yang mintaannya klien terus, aduh, mereka bisa nangis kayak bayi malam, ngompol, boker segala macam di tengah malam, yang bikin nyusahin kan kalau punya bayi. Jam 2 pagi teriak wah gitu, ganti ini gitu. Makanya saya selalu bilang, saya selalu beranggapan bahwa tim kreatif yang baik atau tim account juga yang baik, tim advertising agency yang baik itu adalah bisa sedekat berpacaran dengan kliennya. Jadi levelnya itu kayak orang berpacaran dengan kliennya. Orang pacaran itu kan kamu datang bawa susu, besok kamu datang bawa sirup, tapi mintanya ceweknya susu, diterima loh. Iya nggak apa-apa, tapi besok susu lagi ya. Tapi kalau kita membawa sesuatu di sana yang salah, kita bisa diterima. Tapi kalau kita tidak sedekat orang berpacaran, hubungan formal habis-habisan, lu bawa desain
udah excellent, cuma gara-gara satu miring ngamuk. Tapi kalau lo interaksinya kayak family, atau kayak pacar, atau kayak istri, lo treatment segambar bunda ini separuh salah semua, dia suruh deh nanti, tapi besok ganti ya. Saya selalu tanamkan itu. Saya nggak tahu anak-anak sekarang. Saya jujur 2 tahun terakhir saya udah nggak ikut di operasional karena saya lebih di grup, jadi teman-teman para direktur sama para GM segala macam yang report ke saya. Tapi sebelum 2 tahun lalu prinsip itu saya jalanin. Sekarang sih masih saya selalu bilang, you have to make the top satisfaction the client, kan dengan cara ngasih uang ya, gitu loh. Itu is not good. Tapi bawa sesuatu yang lebih berteman, nongkrong, berinteraksi di weekend. Saya tuh selalu bingung kalau mamanya kita tuh di industri ini, itu industri jasa, di industri yang sangat melayani. Kalau kita nggak mau bekerja Sabtu, Minggu, digoda waktunya dan segala macam, jangan kerja di jasa advertising. Kerja di pabrik atau jadi orang finance. Tapi kalau Anda di client servicing, Anda di creative servicing seperti ini, nggak bisa. Nggak mungkin sama sekali. Klien minta dirubah, ada deadline, ada apa, dia pun tidak akan pernah mau minta perubahan itu. Karena dia pada saat Sabtu itu juga dia kerja kan berarti. Pengennya dia libur. Saya selalu bilang gitu, ya nggak bisa, layani. Saya melayani. Saya pun melayani klien kalau, tolong dong ini dibantu gini. Tapi kan kalau semua itu make sense ya kita bantu. So orang advertising, saya nggak ngomong tim saya, orang advertising yang baik itu adalah bisa membawa satisfaction dari kliennya itu sama seperti family Anda atau sama pacar Anda. Dari limit itu pasti dia baiknya luar biasa. Kalau udah sampai di limit itu pasti dia baik. Kalau dia baik gampang, Anda minta billing dikasih, minta tambah ini. Makanya alhamdulillah klien di tangan saya praktis 90% more than 5 years.